Dia selalu bangga dengan berpuisi, tapi hari ini saya bisa berbunyi dan selesai mendengar karya bunyi dari 5 orang seniman, karya kolaborator beta dengan kawan-kawan di luar, seniman lintas daerah dan lintas disiplin tentunya. Tepuk tangan pada atas ini. Kita di sini sudah bersama peserta tur bunyi. Ada sekitar 100 orang di belakang sana. Sore para pencipta seni. Oke, baik. Perkenalkan, beta punya nama Nane Solisa. Biasa disapa Nane. Di sini beta bertugas sebagai pemandu diskusi. Setelah perjalanan membawaku bertemu denganmu, ku bertemu kamu. Akhirnya kau sampai di acara penghujung, yaitu diskusi tentang pengalaman mendengarkan bersama 5 seniman lintas daerah. Namun sebelum kau masuk ke dalam diskusi, sangat tidak pas kalau kau sing berkenalan dengan para seniman yang karya-karyanya tadi teman-teman dengar di 5 titik lokasi. Dan sapalah kawan-kawan dari Ambon. Halo Kak Syahidin. Ya, halo semuanya, kawan-kawan yang ada di Ambon. Kakak Syahidin Pamungkas adalah seniman dari Jogja. Boleh berikan aplaus untuk Kakak Syahidin? Oke, yang kedua itu di Patung Patimura. Kakak Ayu Permatasari yang cantik berasal dari seniman dari Lampung. Halo Kak Ayu. Kak Ayu. Halo, beta punya nama Ayu. Oke, berikan aplaus untuk Kak Ayu. Lalu perjalanan panjang membawa Katong ke Tugu Trikora, seorang seniman asal Ambon. Siapa? Kakak Rizky. Berikan aplaus untuk Kakak Rizky. Dan terakhir, Katong dibawa ke dalam ruangan mendengar lewat speaker. Dan ternyata Katong punya kakak seniman jauh di barat Indonesia. Perkenalkan Kakak Dana Maulana dari Aceh. Para seniman, kakak-kakak memilih lokasi-lokasi tertentu untuk proses mendengarkan karya. Sebelumnya terima kasih, halo teman-teman yang ada di Ambon, terima kasih apresiasinya. Jadi sebelum teman-teman tur bunyi, kami juga sebelumnya sudah melakukan tur lokasi juga di kota Ambon secara virtual. Sebelumnya beberapa minggu sebelum pertunjukan hari ini, kita sempat diajak Kak Rensi sama Kak Calvin terus beberapa teman tim lainnya itu jalan-jalan ke beberapa titik lokasi yang ada di Ambon. Ada kita ke pasar, kemudian ke taman, terus ke museum, terus tempat nongkrong ke kafe, kayak gitu kan. Nah, itu sebelumnya hanya menjadi memori ketika melakukan tur Ambon secara virtual. Kemudian ketika aku menciptakan bunyi, aku teringat salah satu narasi yang Kak Renski dan Kak Calvin ceritakan ke kami, bahwa patung Patimura. Iya, benar betul. ya? Iya, benar. Patung tersebut ada ceritanya gitu. Itu adalah sebuah tokoh yang mana tokoh itu sudah meninggal, tapi kuburannya sampai sekarang belum nggak ada yang tahu di mana kuburannya. Tentang tokoh tersebut, aku jadi ketika sedang menciptakan musik hasil bunyi-bunyian yang ada di rumahku, aku kayak terkoneksi dengan patung tersebut gitu setelah menciptakan. Kakak, ketika teman-teman yang lain memilih tempat untuk mendengar karya di luar, kenapa kakak memilih di dalam ruangan? Karena sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman dulu. Halo teman-teman. Akhirnya meskipun pertemuannya virtual, saya pikir cukup menarik juga dan membuat saya merasa bahagia gitu ya akhirnya ketemu teman-teman di sini. Sebelumnya ke pertanyaan yang tadi, akhirnya kan teman-teman pada menuju ruang-ruang atau lokasi-lokasi tertentu di Ambon. Saya sendiri akhirnya memilih untuk mereduksi dulu
lokasi apa atau visual apa yang mewakilkan suara tersebut, tapi saya lebih ingin mengabarkan kepada teman-teman bahwasannya bunyi-bunyian itu juga memiliki suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, itu imajinasi kita bisa terbangun dari situ. Dan pada akhirnya saya harus menyerahkan karya saya ini kepada teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman imajinasikan atau teman-teman gambarkan di dalam pikiran teman-teman masing-masing, itu akhirnya saya harus mengembalikan kepada teman-teman sendiri. Dan yang mungkin menarik bagi saya pengalaman teman-teman sebenarnya ketika mendengarkan bunyi-bunyian dari 5 seniman lintas provinsi, lintas daerah, kita katakan. Nah, pengalaman itu yang mungkin menarik bagi saya untuk di-sharekan daripada pengalaman saya sendiri. Karena yang saya pikirkan itu bunyi-bunyian akhirnya muncul dan hadir di dalam kepala teman-teman itu sesuai dengan ingatan dan memori teman-teman sendiri gitu. Kita entah kemana, dan itu yang ingin kakak dengar. Kita akan mendengarnya di sesi selanjutnya. Oke, kita beralih ke kakak Syahidin Pamungkas. Halo kak, aku memilih Taman Patimura yang ada air-air mancur. Sebenarnya pengalamanku ketika membuat bunyi itu, ya yang disampaikan oleh Kayu tadi, sebenarnya kita sudah sempat mengalami tour virtual ya di beberapa lokasi itu. Nah, sebenarnya pada waktu tour virtual itu aku sebelumnya belum kepikiran untuk memilih tempat di mana gitu. Waktu di tour virtual itu kan sebenarnya kita udah sempat ya melihat beberapa lokasi di situ, dan pada waktu itu aku belum memikirkan di mana kemudian aku memilih lokasi yang ada di Ambon itu dari beberapa tempat. Lalu aku di Jogja akhirnya jalan-jalan gitu, dan waktu itu malam. Dan akhirnya aku tinggal di satu tempat yang namanya Alun-Alun Kidul gitu. Nah di situ kayaknya menarik nih. Aku merekam semua bebunyian yang ada di Alun-Alun Kidul itu, dan kemudian memindahkan bunyi yang ada di sini, spesifiknya di Alun-Alun Kidul. Lalu kemudian bunyi itu diperdengarkan di lokasi yang ada di Taman Patimura yang ada di Ambon gitu. Ayo, kita mungkin mau membawa sesuatu persoalan di rumah itu ke ruang publik. Persoalannya itu berkaitan dengan sebetulnya kejahatan yang secara individual itu dia datang menghantui salah satu individual. Dia masuk, entah itu bagaimana caranya. Dan kejahatan itu bertumbuh, dia berbuah, lalu kemudian hal itu dikeluarkan ke ruang publik. Jadi kita pikir kenapa lorong menjadi satu metafora bagi perbuatan-perbuatan amoral sebetulnya. Terima kasih yang amat dalam buat kawan-kawan yang telah menyempatkan tubuhnya dan fisik hadir di Tour Bunyi. Selain itu ada 2 orang kawan yang hadir di Teater Bunyi. Kenapa beta memilih Tugu Trigora? Itu tentang memori sih sebenarnya. Ketika bunyi-bunyi yang lalu dibunyikan kembali pada hari ini, mungkin memori itu akan masih terasa begitu. Jadi semua yang diceritakan itu perihal masa lalu, kenangan, ingatan, hal-hal yang terjadi di masa lalu gitu. Dan bunyi-bunyi yang ditampilkan di Tugu Trigora itu semuanya memuat hal-hal tentang memori. Di situ ada tiang listrik bunyi. Tari di Ambon juga. Kakak Theo ketika mendengar mendengar karya dari awal, dari karya kakak Syahidin sampai ke kakak Dana Maulana, kakak Theo sangat mengeksplor. Itu terlihat dari gerak tubuh. Mengapresiasi dulu untuk karya ini karena sejujurnya yang pertama kali di Ambon punya pengalaman menikmati karya dengan bunyi. Dan hari ini perjalanan seru mendengar cerita teman-teman tidak ada di Ambon, tapi kemudian bisa membawa saya merasakan bahwa musik itu produksinya di Ambon kayak gitu. Itu magicnya. Adakah research pribadi dari teman-teman sendiri untuk menguatkan bunyi-bunyi yang dihasilkan? Nah, mungkin sudah mendengar dari Kak Alvin dan Kak Rizky, tapi saya tertarik dengan kerja dapur teman-teman sendiri di belakang karya ini. Apa yang terjadi? Apakah teman-teman juga sibuk mencari bagaimana seorang Patimura, ada apa di Taman Patimura dan begitu dan sebagainya. Nah, pertama dengan karya Kak Syahidin, bunyi yang saya dengar itu memanggil ingatan saya ke
Jogja. Apa pengalaman yang kalian dapat dari proses mendengar itu? Jadi kali ini kita diajak untuk menggunakan telinga. Jadi kayak pada akhirnya saya bisa menyadari bahwa ada loh hal-hal di dunia ini yang bisa dinikmati tanpa pakai mata. Terima kasih untuk keras kalian mengantarkan kita kepada intuisi untuk harus selalu mendengar tentang apapun yang kita dengarkan. Bahkan dari pendengaran itu, aku juga belajar bahwa itu benar-benar tersublimasi. Dalam artian pendengaran itu mengantarkan atau menggerakkan otak kita untuk bisa merespon secara lebih, untuk bisa menangkap informasi lebih banyak. Jadi dari pertama sih mungkin yang pertama itu siapa ya? Syahidin, Pamungkas, itu bohong. Iya. Jadi awal itu kayak pertama oke ya, apa nih kayak kita ke Taman Patimura ya? Iya, oke. Kita ke Taman Patimura terus kayak udah disuruh pasang nih kayak earphone masing-masing, terus udah. Oke, saya dalam proses tahap mendengar kayak ini kayak bunyi sound apa sih kayak. Jadi imajinasi muncul kayak keramaian gitu, kayak crowd, kayak perkumpulan orang-orang gitu, kayak people gitu dengan kesibukannya masing-masing di samping jalan raya, terus apa mungkin di sebuah Perkenalkan, nama saya Sion. Yang pertama di Taman Patimura. Yang menjadi substansi dari pengalaman saya yaitu setiap manusia di dalam lingkungan masyarakat itu dia punya aktivitas masing-masing. Saya membayangkan itu menjadi satu, dia membahasakan untuk dia ada beberapa benda yang ditampilkan di sana, parang, ada anjing, ada suara semacam nyanyian. Nyanyian itu saya mengingat ada satu nyanyian tempat asal saya dari Arut, semacam tangisan. Jadi saya membayangkan ada sebuah rumah di samping jalan, yang ada anjing, tetapi anjing itu hanya di rumah. Dia tidak lagi pergi dengan tuannya untuk berburu. Aktivitas saya mencoba berbunyi itu, saya akan menggambarkan aktivitas orang dari kampung saya begitu. Jadi dia tidak ada aktivitas itu lagi dan berbunyi itu menceritakan hal itu. Kemudian suara anjing yang saya tangkap juga, dia sama, dia mirip-mirip dengan, dia seperti sinkron, relevan, dia seperti relevan dengan suara nyanyian. Dari Cemeti, Balinda, Mas Sikri, kawan-kawan Seniman Rimpang, terima kasih banyak, dan juga kawan-kawan kolaborator, terima kasih juga.